Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru yang ulun hormati, Sinyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, baiklah kita mulai kegiatan pada hari ini dengan senyum 30 detik. Belum lagi. Senyum 30 detik. Nah, coba kita berdiri bersamaan semuanya. Saling berhadapan, berpasangan. Ada 6 profil belajar Pancasila. Yang pertama, apa yang pertama? Profil belajar Pancasila yang kita tulis di tangga itu 3 tuh. Tangga naik ke kelas 6. Atau perlu dengan nyanyian kah? Ya, Bu Wiwi pimpin. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, bertakwa mulia. Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebanekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada 6 dimensi profil belajar Pancasila. Mohon hendak kita menghafali dari tangga, naik, turun ulang. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai ini kita lewati aja. Nah, tadi ada disebut nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Artinya nilai itu kita sepakati bersama, kada memandang ras, suku, agama, golongan. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nilai kebajikan ini juga ada di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang sudah kita sebutkan tadi, yang 6 dimensinya. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian nilai kebajikan apa tuh? Ibo Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, itu kan nilai kebajikan tuh. Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Artinya nilai kebajikan yang ada ini lepas dari tadi. Tidak memandang ras, suku, agama, golongan, warna kulit. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kita tentunya tidak pernah lepas dari kebutuhan yang namanya kebutuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi itu kebutuhan dasar kita. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka
kebutuhan dasar yang kita terpenuhi dengan baik. Artinya dalam rangka mencapai kebutuhan yang kita inginkan. Semua yang kita lakukan ini adalah untuk mencapai kebutuhan yang kita inginkan. Apa itu 5 kebutuhan dasar? Apa itu kebutuhan dasar manusia? Di sini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kita perlu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah untuk bertahan hidup. Ketika kita sakit kepala, kita berusaha mencari obat. Nah, itu kan karena ada kebutuhan kita untuk sehat. Ketika rumah kita bocor, kita berusaha untuk menambalnya, karena itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan juga. Kita perlu kasih, perlu disayangi, perlu diterima kehadiran kita. Artinya coba kita bayangkan, ketika di dalam satu kelompok pertemuan kita merasa kita tidak dihargai. Nah, itu berarti kan kebutuhan kita rasa tidak dipenuhi. Lalu apa usaha kita? Macam-macam. Yalah, mungkin ada yang usahanya positif, ada yang negatif, itu tidak lepas. Semua itu juga terjadi oleh siswa-siswa kita. Berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Sebenarnya kita di dalam satu kelompok ingin dilibatkan, ya teman. Walau ada rasa minder, tidak percaya diri, tapi kebutuhan kita tuh ingin sebenarnya dilibatkan. Ya minimal tukang foto lah. Itu tukang foto, tapi wah ini istilah kerennya dokumenter. Artinya orang yang mendokumentasikan, jangan lagi tukang foto namanya. Nah, itu ternyata itu juga kebutuhan kita untuk dihargai, terus menjadi bagian dalam kelompok. Coba di dalam satu kelompok kita tidak baik. Ini dari Bu. Kalau motivasi dari intrinsik itu dari dalam diri seorang yang hendak ini ada hargai diri ya. Kalau tanggung jawab itu kan ada konsekuensi yang harus kita laksanakan. Ada yang wajib. Apa ya, kalau dari dalam ini istilahnya soalnya dia yang memunculkan sendiri. Ya, terima kasih Bu Lina dan Ibu Norbahia. Coba kita contohkan yang kita sering lakukan di sekolah. Apa? Bisa? Ya. Nah, coba Ibu Winda contohkan dengan hukuman yang diberikan, bentuknya. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab. Dari itu, menurut saya biasanya di kelas yang sering terjadi itu biasanya hukuman. Karena hukuman ini tadi dari bagian itu secara tiba-tiba. Misalkan nih siswa bisa melanggar aturan di kelas. Misalkan dia tiba-tiba memukul atau apa ini usir kepada temannya saat belajar. Tiba-tiba guru langsung merespon itu dan mengatakan maju ke depan. Anak itu kita perintah maju ke depan. Ibu kasih hukuman berdiri selama 15 menit misalkan dari hukuman ibu. Atau bisa juga yang sering dilakukan ada hukuman yang berat. Misalkan hukuman yang berat kalau kesalahannya berat. Misalkan berjemur di lapangan selama 15 menit, angkat tangan. Misalkan apa? Hormat kepada bendera. Bila kesalahannya sudah besar. Itu saja dari ulun. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan.
Ya, terima kasih Ibu Indah. Ya, terima kasih Bu Nurul. Aplaus dulu untuk kita semua. Hormati, demikianlah pemaparan mengenai pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah kita khususnya. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat menerapkan budaya-budaya positif Empat lima kuriding patah. Cakep. Patah sabilah di pohon katu. Cakep. 45 aku tanding sudah. Ada menyama SDN Pulau Satu. Mari kita kan budaya positif di sekolah. Jangan lupa like dan subscribe ya guys.